Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya Yani Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 10 SD Integral Lukman Al-Hakim Kabupaten Bondowoso. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berbasis kebudayaan. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan harus berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Kurikulum dan proses pembelajaran harus menghargai kearifan lokal. Pendidikan holistik. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara mencakup pengembangan seluruh aspek manusia baik intelektual, emosional, spiritual maupun fisik. Pendidikan berbasis kemerdekaan. Menurutnya, pendidikan harus mampu membebaskan peserta didik dari belenggu pemikiran yang kaku dan dogmatis. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Pendidikan berorientasi pada pembentukan karakter. Selain meningkatkan kemampuan kognitif, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang luhur pada peserta didik. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai guru, kita harus selalu ingat trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. 2. Kodrat anak, yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka batin yaitu pendidikan, sementara merdeka lahir merupakan pengajaran. Kodrat anak juga adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, di mana pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak, yaitu pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. 4. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tujuan pendidikan menuntun atau memfasilitasi membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat menebalkan lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya dengan kekuatan konteks sosiokultural dari diri anak tersebut. 5. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat. 6. Seperti petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat yang mengganggu tanaman jagung. 7. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pesan kunci, masa lampau pendidikan yang menuntun, masa kini pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Masa depan, murid humanis dan selamat serta bahagia. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Murid adalah individu yang pasif yang perlu diisi dengan pengetahuan oleh guru dengan mentransfer pengetahuan. Pembelajaran di kelas terpusat pada guru. Fokus pada ketercapaian materi sehingga kurang memahami karakteristik murid. Penilaian hanya pada aspek kognitif saja. Ketuntasan pembelajaran seluruh murid diukur dengan ketercapaian KKM. Setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa melakukan proses pembelajaran harus secara terencana dan menyeluruh. Pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran mengalami perubahan signifikan.
Saya percaya bahwa murid adalah individu yang aktif dan memiliki potensi untuk belajar sendiri. Pembelajaran di kelas harus berpusat pada murid. Guru sebagai fasilitator yang membantu murid dalam proses pembelajaran. Penilaian aspek pembelajaran tidak hanya pada ranah kognitif saja, tetapi afektif, spiritual, psikomotorik, sosial, dan budaya. Hal yang dapat saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas diantaranya menerapkan pembelajaran berpusat pada murid atau student center, menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan, menuntun murid dalam kegiatan pembelajaran. Menggunakan metode pembelajaran yang beragam, memahami dan mengembangkan karakter dan budi pekerti murid, menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai kodrat zaman, di mana murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.